Assalamualaikum sahabat lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Boleh dikata ya good people, tentunya semua merasa bosan dengan kasus ini, mengapa belum juga terungkap. Bahkan diinformasikan kepolisian sudah gembar-gembor mengantongi nama pelaku atau tersangka. Namun tetaplah sahabat lovers mengikuti perkembangan dikarenakan semakin menarik dan akan kita kawal kasus ini bersama-sama sampai tuntas. Ya sahabat lovers, kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah apiknya yang admin kutip dari sumber terpercaya. Dr. Sumihastri Purwanti saat otopsi kedua korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih ada. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohonlah untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini semakin berkembang. Ahli forensik Mabes Polri Dr. Sumihastri Purwanti menceritakan saat dirinya otopsi kedua korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dr. Hastri Purwanti mensyukuri keadaan jenazah dalam keadaan baik meskipun dalam proses pembusukan. Menurut Dr. Sumihastri Purwanti, sebagian penting dari jenazah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang masih bisa diidentifikasi. Terkait otopsi kedua dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, itu disampaikan oleh Dr. Sumihastri Purwanti lewat kanal YouTube Denny Darko. Bagian krusial seperti luka-luka baru mengering, belum hancur. Jadi saya bisa lihat, katanya pada 23 November 2021 dikutip dari pikiranrakyat.tasikmalaya.com dari YouTube Denny Sumargo. Pihaknya cukup mendapat kemudahan untuk mendapat sampel dari kuku korban. Untuk kuku-kukunya masih ada, jadi masih ada kemudahan, terangnya kembali. Kondisi lainnya yang mendukung otopsi kedua adalah kondisi makam yang kering. Keadaan makam yang kering, nggak berair juga bagus gitu, ungkapnya. Ditanya soal sidik jari di TKP yang sudah tersiram air, Dr. Sumihastri menerangkan bahwa tim Inavis Indonesia Authentic Fingerprint System mendapatkannya dari lokasi lain. Diketahui mobil tempat ditemukannya jasad Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu itu sempat dicuci. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni dan teman-teman dari Inavis. Bisa dapat dari tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar mobil, jelasnya. Menurutnya hal itu tidak mustahil karena bisa saja si pelaku membersihkannya dengan cepat. Bisa karena waktu membersihkannya cepat-cepat, ujarnya. Kemudian Dr. Sumihastri Purwanti menekankan soal pengamanan TKP. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu diketahui sudah terkontaminasi. Maka dari itu kedepannya penting untuk mengamankan TKP, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Dr. Sumihastri mengkonfirmasi terkait identifikasi sidik jari pada kedua korban. Ternyata identifikasi sidik jari tersebut diperuntukkan untuk pencocokan data dengan KTP, bukan untuk mengkaitkan dengan sidik jari yang ada di TKP. Waktu itu, identifikasi sidik jari untuk menyocokkan dengan KTP, ungkapnya. Ditanya terkait tim penyidik yang terkecoh, Dr. Sumihastri mengatakan bahwa ada instrumen pendukung lainnya dalam penyelidikan. Kita ada dari forensik, psikologis forensik, detektor kebohongan, itu kan sebagian alat bukti, jelasnya. Jadi polisi juga didukung oleh orang yang ilmunya menyeluruh, ada di Mabes Polri, tambahnya kembali. Nah good people, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video Subang ini sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan Subang selanjutnya.